wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Miftahul Raja, NIM PBG 220211421, nomor daftar ujian 20222203743, asal madrasah MTS Al Iman Kota Magelang, Jalan Tentara Pelajar nomor 27 Kemirejo, Kota Magelang, Jawa Tengah. Alamat tempat tinggal Bolobatur RT 1 RW 5 Tempurejo, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah. Pada hari ini Senin 18 Juli 2022 pukul 07 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan tema kitabah dan materi tentang Al-Marafiqu wal Adawatul Madrasiyah pada semester 1 kelas 7 tahun ajaran 2022-2023. Mohon masukan untuk pembelajaran kami selanjutnya agar pembelajaran kami lebih baik lagi. Berikut video praktek pembelajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Semangat dong. Kaifa halukum? Bi khairi walhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua. Sehat walafiat. Sehat badan, sehat akal. Sehat badan, tapi akan enggak sehat ya nanti ya. Sehat badan, sehat akal. Semangat ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita mengawali bacaan basmalah, pelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Mana? Saya dan Eva. Wah, ini kemana ini? Setiap pelajaran sering tidak masuk. Ya, tidak apa-apa, bukan dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Amin. Kalau dibilang sakit, kita nggak tahu, soalnya dia jarang masuk. Semoga mendapatkan hidayah. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan belajar mengenai maharah kitabah. Apa itu maharah kitabah? Dalam bahasa Arab atau pelajaran bahasa Arab itu kita harus menguasai 4 maharah atau 4 kemampuan. Yang pertama adalah istima, yang kedua adalah kalam, yang ketiga adalah qiraah, yang keempat adalah kitabah. Apa itu kitabah? Menulis. Jadi kita fokuskan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu berkenaan dengan menulis. Ya, dengan tema Al-Marafiqu wal Adawatul Madrasiyah, masih sama dengan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar mengenai mubtada dan khobar, masih sama, kita juga hari ini masih belajar tentang mubtada khobar, namun kita fokuskan pada kemampuan menulisnya. Ya, seperti itu. Kemudian sebelum saya lanjutkan pada pembahasan, perlu kita ketahui dalam pembelajaran bahasa Arab itu sangat penting ya. Apalagi dalam pembelajaran menulis, kemampuan kita adalah menulis. Apakah gunanya kita harus bisa menulis dalam bahasa Arab? Karena pelajaran bahasa sangat penting. Contohnya, kita sebagai umat Islam dalam keseharian kita itu pasti kita bersinggungan dengan hal-hal yang berbahasa Arab. Sholat pakai bahasa Arab.
Arab, membaca Al-Quran pakai bahasa Arab. Oleh karena itu perlu kita belajar secara intens atau secara fokus lagi, yaitu belajar bahasa Arab karena sangat penting. Jadi bahasa Arab perlu dipelajari, apalagi belajar bahasa Arab yaitu dengan kalam, itu yang paling penting karena bahasa Arab itu sebagai perantara, ya, sebagai perantara atau sebagai, kalau dalam bahasa kendaraan ya motornya. Untuk mencapai tujuan, bahasa merupakan sebagai perantara. Jadi belajar bahasa Arab itu sangat penting bagi kita untuk umat Islam. Ya, kemudian apa yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama, kita nanti harus dapat atau harus bisa menyusun sebuah kalimat yang menggunakan struktur kata atau struktur kalimat dengan mubtada dan khobar, seperti yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Kemudian kita dapat menentukan struktur kalimat menggunakan mubtada dan khobar. Serta yang terakhir nanti kita bisa menuliskan sebuah kalimat nanti secara berantai. Berantai itu apa? Kalau dalam bahasa olahraga estafet. Nah, kita menulis secara estafet. Contohnya, ini Mas Edu menulis satu kalimat disambung dengan kalimat lain oleh teman yang lain. Jadi nanti kita membuat kelompok, gitu ya. Yang pertama kita nanti bisa menyusun, menentukan satu kalimat, dan yang ketiga adalah kita menulis berantai. Nanti itulah tujuan kita, menulis, gitu ya. Nah, itu tadi apa yang harus kita kuasai. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan materi. Mari kita amati materi yang akan saya tampilkan dalam video kita kali ini. Pahami, kemudian nanti struktur kalimatnya kamu pahami. Nanti ketika kamu menulis, dia bisa. Ya, silakan diamati video yang akan saya tampilkan. Anak sekalian, selanjutnya materi yang Saya dengar ya. mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal Seperti yang kemarin, yang berfungsi sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Pada materi pagi hari ini kita fokuskan pada mubtada yang berbentuk isim isyarah dan khabarnya dalam bentuk na'at atau dhorob makan. Yang pertama adalah susunan mubtada dalam bentuk isim isyarah dan khabarnya dalam bentuk na'at. Contohnya adalah hadal hammamu nazifun, yang artinya kamar mandi ini bersih. Ada kata hada merupakan isim isyarah, al-hammamu menjadi man'ut, nazifun sebagai na'at. Jadi hadzal hammamu, kata hadzal hammamu merupakan mubtada atau subjeknya, nazifun sebagai khobarnya. Kenapa kata hadzal hammamu menjadi mubtada? Karena di sini setelah kata tunjuk itu ada alif lam, jadi kata setelah kata tunjuk menjadi satu rangkaian dengan kata tunjuk atau isim isyarah. Jadi hadzal hammam, kamar mandi ini menjadi mubtadanya, sedangkan nazifun sebagai khobarnya.
Kemudian susunan yang kedua adalah mubtada dengan bentuk isim isyarah dan khabarnya dalam bentuk dzaraf makan. Mubtada'nya isim isyarah dan khabarnya berupa. Contohnya adalah zalikal maidanu amamal ma'mari. Zalikal maidanu amamal ma'mari. Lapangan itu ada di depan laboratorium. Nah, mana mubtada'nya? Jadi sudah kita sebut bahwa mubtada'nya berupa isim isyarah. Berarti mubtada'nya adalah zalikal maidanu. Zalikal maidanu, lapangan itu. Amamal ma'mali menjadi khabarnya dalam bentuk keterangan tempat, yang artinya di depan laboratorium. Nah, sampai sini masih ingat ya? Berarti mubtada sebagai subjek. Kalau khabar sebagai predikator. Ya, dari pembahasan yang sudah kita amati tadi, sudah kita lihat dari videonya, kalian sudah paham ya? Atau ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Saya Pak. Ya, Mas Rami silakan. Kenapa hadal hamamu menjadi mubtada bukan hadanya saja? Ya, ini teman kalian sudah ada yang bertanya. Bagus ini. Kenapa kata hadzal hamamu yang menjadi mubtada kok bukan hadza? Jadi saya sebutkan bahwa mubtada'nya itu berupa isim isyarah, kok bukan isim isyarahnya saja. Ini kata Mas Rami bagus. Ya, kenapa kata hadzal hamamu menjadi mubtada? Karena pada kata hamamu itu ada alif lam. Sini ya, hadzal hamamu di setelah isim isyarah itu ada alif lam. Jadi hadzal hamamu menjadi satu rangkaian mubtada. Seandainya tanpa ada alif lam, hadzal hamamun. Hadzal hamamun, hadzanya mubtada, hamamun menjadi khabar. Kalau hadzal hamamun, hadzanya mubtada, hamamun khabar. Kalau ada alif lam, hadzal hamamu itu menjadi satu rangkaian. Jadi mubtadanya adalah hadzal hamamu, khabarnya nazi. Lihat papan tulis. Jadi setelah ada pembahasan, maka sekarang kita coba jalan menentukan di sini. Coba dibaca. Tilka saburatu alal haiti. Ini ada dua model ya. Tilka saburatu alal haiti. Yang kedua, tilka saburatu jamilatun. Nah, dari kata yang pertama, ini mubtada'nya mana? Tilka saburatu. Tilka saburatu. Terus kabarnya? Alal haiti. Ini tadi apa? Ini kalau kabar yang ini berupa apa? Dzaraf makan. Apa itu dzaraf makan? Keterangan. Bagus. Kalau ini tilka saburatu jamilatun. Mubtada'nya adalah tilka saburatu. Jamilatun sebagai kabar berupa. Nah, apa itu naat? Ya, bagus sekali. Nah, sekarang tadi kalian sudah mencoba dikit-dikit menentukan mana mubtada'nya mana khabarnya. Mari kita sekarang berlatih atau gimana ya? Menunjukkan pengetahuan kita dan kemampuan kita dalam menulis. Nanti kita akan bagi kelompok. Di sini ada
Ya pas ini ya, nanti buat 4 kelompok. 4 kelompok nanti yang di kursi depan silakan nanti kemudian dibalik menjadi 1 kelompok gitu ya. Dari sini 1 kelompok, bisa 1 kelompok, 1 kelompok dan 1 kelompok. Silakan dibalik. Nah, nanti dari lembaga itu akan saya tampilkan sebuah teks. Nanti tolong teksnya dibaca betul-betul, dipahami tulisannya, dan dipahami jumlah hurufnya ada berapa. Dalam satu kata itu kamu paham benar-benar. Kalau bagi anak-anak yang belum bisa menulis, jadi benar-benar dipahami, oh tulisannya seperti ini, cara penyampaiannya seperti ini, kemudian jumlahnya seperti ini. Jadi jangan sampai kamu kurang hurufnya, gitu ya, jangan sampai kurang huruf. Kemudian cara pengerjaannya adalah dari teks yang ada, nanti kalian menuliskan 1 anak 1 kalimat. Kemudian kalimat berikutnya ditulis oleh anak yang lain. Berurutan begitu ya, berurutan. Nanti setelah kalian baca beberapa menit, nanti teks itu akan saya sembunyikan. Jadi apa yang kalian tulis adalah apa yang sudah disimpan dalam pikiran kalian. Sebisanya, ya. Syukur-syukur antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua bisa menyambung. Jadi nanti saling membantu. Kamu kalimat yang pertama, kamu yang kedua, ketiga, keempat berputar. Jadi saling berbagi tugas gitu ya. Siap? Oke. Perhatikan layar. Silakan dibaca terlebih dahulu, dihafalkan. Tadi yang kalian sudah membagi kalimat berapa setiap anaknya, silakan dipahami. Atau ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris. Nanti dibagi per baris siapa, gitu ya. Setelah dibaca, nanti dalam kira-kira 15 menit akan saya tutup ini, akan saya sembunyikan. Nanti baru kalian tulis. Silakan dibaca. Ya, bagus. Nah, ternyata kalian sudah minimal sudah bisa menuliskan, sudah tidak gagu lagi masalah tulisan. Ya, diusahakan ya. Teruskan. Sampai mana? Jadi menulis berantai ini melatih kalian, memaksa untuk apa yang namanya ya? Menghafalkan kosakata. Selain menghafalkan kosakata, kalian akan tahu tulisannya seperti apa. Menghafalkan huruf juga. Menghafalkan hurufnya setiap satu kata ada berapa. Jadi nanti kalian pas menulis itu sudah bisa. Yuk kalian, udah? Ya, jadi sudah kalian tulis. Sekarang kita saksikan. Sekarang kita bacakan per kelompok. Hasilnya seperti apa? Coba kelompok yang sini. Kalimat pertama. Bismi Salman anak toliku untuk ila hadihi surah. Hadihi madrasati hiya kafirat. Wa munadzamatun wa jami'. Ya, dah cukup. Ini sudah bagus. Sudah ada keterkaitan antara kata pertama, kedua, ketiga itu berarti apa yang dihafalkan
sudah sesuai. Dan tulisannya pun juga alhamdulillah sudah bagus. Ya, tulisannya sudah bagus dan tulisannya hurufnya tidak ada yang kurang. Jadi apa yang tadi sudah dibaca, nanti akan Pak Guru nilai di belakang ya. Kemudian kelompok pojok sana dibacakan. Coba di sini, dari sini. Wahya amamal masjidil kabir al-madrasatu fi syari sukanu rohmu wahada makli wahada fasli al-faslu wasiun wajamil. Ya, dah cukup. Dari beberapa yang sudah dibaca, ini walaupun masih ada beberapa yang salah tulis, entah harokatnya. Jadi nanti paling tidak kalian sudah mengetahui runtutan ceritanya, itu ya, mengetahui runtutan ceritanya. Jadi apa yang kalian tulis di situ kamu sudah menguasai lah. Nah, sekarang hasil kerjaan kalian dikumpulkan. Sekarang kalian bisa kembali ke posisi semula. Habis ini kita akan melakukan evaluasi atau latihan. Kalau tadi kan kalian bekerja bersama-sama, sama-sama mungkin kalian dapat ilmu dari teman yang lain. Nah, sekarang penentuan untuk kemampuan sendiri. Bisa tidak? Dari apa yang dikatakan Pak Ari tadi. Ya, terima kasih. Nah, Pak Guru akan bagi lembar kerja kalian, lembar latihannya. Nanti dikerjakan sesuai dengan ceritanya. Ya. Pak Guru kasih waktu 20 menit. Dari 10 soal sekarang dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh nyontek. Sudah semua ya? Sudah selesai? Nah, kalau sudah silakan dikumpulkan latihan kalian. Nanti dapat dulu nilai. Mana mas? Di pos temennya estafet aja, dibawa ke depan. Ya mas, kerjanya dikumpulkan. Alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini sudah mepet waktu terakhir, atau dalam arti kata kita sudah selesai. Namun Pak Guru masih ingatkan kembali untuk membuka wawasan kalian. Tadi apa yang sudah kita pelajari pada materi pada pagi hari ini? Kita belajar apa? Apa? Mubtada berupa isim isyarah, khabarnya berupa dorong makan atau itu saja. Menulis berantai. Ya, jadi tadi sudah kita lalui semuanya. Kita belajar tentang mubtada berupa isim isyarah, khabarnya berupa na'at dan dorong makan. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang menulis. Kita menulis tadi secara berantai. Nah, kemudian untuk pelajaran yang berikutnya, insya Allah untuk besok minggu depan kita akan belajar masuk pada bab yang selanjutnya.
Ya, jadi kita saat ini sudah selesai. Insya Allah besok kita sudah masuk pada bab yang ketiga, gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, dari Pak Guru, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.